Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Tadi kita sempat terjeda ya untuk melakukan lagi dialog. Nanti kita akan terhubung lagi kembali dengan keluarga dari Vidya. Nah ini kemudian kan viral ya. Ibu juga tadi sudah mengkonfirmasi bahwa yang di video tersebut adalah Vidya. Tapi kemudian ini netizen juga ada yang terbagi nih. Ada yang pro kepada Vidya, ada juga yang pro kepada keluarga. Ini menanggapinya seperti apa? Ya bagi kami ya itu soal umum atau biasa ya. Walaupun bertolak belakang ya kami sebagai orang karena berharap untuk bisa ketemu ya kondisi apapun kami menerima dengan terbuka dengan senang hati. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan obrolan kita coba nonton dulu cuplikan pernyataan yang disampaikan oleh Vidya ya. Berikut untuk Anda pemirsa. Saya keluar dari rumah atas dasar keinginan saya sendiri yang sudah saya tahan sejak lama sekali. Kenapa saya ingin keluar dari rumah? Karena saya sudah mendapatkan kekerasan oleh bapak saya sejak saya kecil. Kekerasan pertama yang bapak saya lakukan waktu saya umur 5 tahun, saya pernah dijambak, ditendang, diseret oleh bapak saya sendiri. Dan itu berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Itu terjadi karena saya nggak ngerti ya kenapa. Karena beliau punya ambisi yang begitu besar terhadap saya untuk mencari uang. Mungkin karena usaha beliau nggak maju saat itu, mungkin sampai sekarang. Dan karena oleh sebab itu sejak kecil hanya mengandalkan saya. Yang membiayai kami pun ada orang salah satu pengurus taekwondo yang tinggal di rumah kami, orang asing yang bahkan bukan muhrim buat saya, tinggal di rumah kami. Itulah yang membiayai hidup kami selama ini. Mungkin kalian juga tahu ya teman-teman saya. Oke Pak, kita sudah dengarkan bersama ya. Tadi disebutkan ada kekerasan dan lain sebagainya. Bapak tanggapannya seperti apa? Ya kalau tanggapan kami ya boleh dibilang mungkin saya nggak bisa ngasih jawaban sekarang ya, terkecuali di tempat-tempat tertentu. Mudah-mudahan dengan dikasih pertolongan, kesempatan untuk tayangan di TV One ini, pertama-tama mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada berkelanjutan dengan adanya bantuan dari polisi aparat negara. Akhirnya kita ada acara istilahnya persidangan, acara persidangan ya. Nah, mungkin kami juga mempunyai sedikit bukti berupa ya cukup otentik karena berupa tertulis bahkan di atas meterai. Berarti tadi sedikit ini Pak untuk menjelaskan juga ya, KDRT tersebut jadi tidak benar adanya Pak? Coba begini aja ya, kita sebagai orang tua, mana yang orang tua nggak sayang sama anak ya. Nah, pertama saat itu kan penjelasan tadi kan sekitar umur 5 tahun ya. Saya kayaknya baru, kalau 5 tahun baru punya anak satu, lagi sayang-sayang, bahkan mamahnya sampai iri gitu ya, karena sayangnya ke anak, perhatian ke anak, sangat sayang. Ya. Artinya pernyataan dia bahwa ada kekerasan dalam rumah tangga ini tidak benar ya Pak? Ya boleh dibilang mungkin umpama benar pun kan didik anak ya. Mungkin nggak sampai sesadis itu. Bukan dalam artian mau melakukan kekerasan pada itu. anak. Mendidik ya, berarti hanya mendidik begitu ya sifatnya. Baik. Kalau Pak Frandes sejauh ini kan mengikuti bagaimana perkembangan dari pihak keluarga, ini bagaimana Pak? Ya, memang dari sisi hukumnya keluarga ini menduga ada peristiwa pidana di mana anaknya yang tadinya ceria, anaknya yang nurut, kok tiba-tiba tanpa izin ya Bu ya, kalau bisa dibilang istilahnya kabur mungkin ya Bu ya, kabur terus nggak pulang-pulang. Itu di kejadian di 26 November 2015. Nah kemudian keluarga terus mencari sehingga
keluarga berpikir ini ada yang bawa gitu loh. Sehingga kita bikin laporan polisi di waktu itu di Polda Jabar di tanggal 12 Januari 2016, kurang lebih 1 bulan setelah Vidya kabur, dengan laporan penculikan. Nah, seiring berjalan waktu, polisi waktu itu mulai bekerja. Kami juga sudah beberapa kali ya Pak ya diperiksa, Bapak, Ibu juga diminta keterangan. Nah, kemudian di tanggal 4 Februari ya, 4 Februari 2016 bikin laporan lagi di Polsek Rancasari, karena pada saat itu kita juga belum ada perkembangan, sehingga kurang puas gitu keluarga. Melaporkanlah kembali di Polsek. Nah, setelah laporan Polsek itu tanggal 5 sempat ada pertemuan sama Dengan Vidya suaminya, juga. dan dengan Vidyanya juga. Oh, nggak dengan Vidya. Oh tidak ya? Enggak, tanggal 5 waktu itu. Tanggal 4-nya sore harinya ngontak ke kami. Kontak dulu. Perjanjian. Setelah laporan di Polsek tanggal 4, si suaminya ini mengontak Pak Hindarto. Keluarga. Nah, di situ ada lah yang tadi disampaikan Vidya juga, yang tentunya bertolak belakang gitu, keterangan Vidya tadi dengan yang sebenarnya faktanya memang ada ya Pak ya. Sehingga disetujui, terjadilah pertemuan di Metro ya, Metro. Di Metro di Kota Bandung. Bertemulah dengan suaminya. Nah, kemudian pada saat itu kita udah bawa polisi juga ya. Iya, udah bawa polisi, langsung ditangkap. Nah, dibawa. Terus ditanya Vidyanya di mana. Nah, Vidyanya ternyata di suatu tempat di Kota Bandung juga. Nah, kemudian dijemput. Vidya dijemput, bertemulah ibu bapak untuk pertama kali setelah kabur dari rumah. Setelah pertemuan Sebetulnya itu, kabur, hilang. ya hilang. Oke, hilang. Kalau kabur sih sebetulnya nggak ada, kita tuh nggak pernah ada masalah. Oh iya betul ya Bu. Jadi pergi tanpa izin ya Bu ya mungkin. Nah, kemudian dibawalah ke Polda, karena kita laporan pertama kan di Polda. Karena waktu itu ada polisi juga ya, langsung dibawa Polda, dimediasi di Polda. Nah, ini yang bikin kami terkejut juga. Tiba-tiba ada orang yang mungkin dihubungi oleh suaminya datang ke Polda membawa surat nikah itu. Yang ada ternyata pihak lain ya, dari Iya, sini ada pihak begitu lain. ya Awalnya. suaminya. Iya, kami menduga itu dihubungi oleh suaminya gitu. Karena kan kontaknya nggak ada ke orang tua gitu. Sama sekali kan Vidya setelah itu nggak ada kabar. Tiba-tiba ada yang datang ke sana ke Polda membawa surat nikah. Baik. Surat nikahnya kebetulan di Rawalumbu, Kota Bekasi. Nah, dengan adanya surat nikah, akhirnya polisi pada saat itu ya disuruh pulang karena dianggapnya ini kan suami istri. Gitu loh. Jadi tidak ada pelanggaran hukum. Iya, namanya. sudah sah begitu ya? Iya, menurut penyidik pada saat itu gitu. Karena padahal kalau kami melihat dari kuasa hukum Pak Hindarto dan Ibu, ini kan terjadinya pernikahan ini layaknya pernikahan, lazimnya suatu pernikahan itu kan harus ada izin dulu. Iya, Belum kita bicara dokumentasi, administrasi. Iya. Pasti kan ada izin ke kelurahan untuk Iya, mengurus NA gitu atau ke kecamatan. Nah, kok tiba-tiba muncul buku nikah yang dari Bekasi gitu loh. Bekasi. Nah, mungkin ini nanti- kan harusnya ada peristiwa di situ. Iya. Kenapa? Ya kita menyayangkan juga gitu loh. Harusnya dimediasi dulu di situ pada saat itu Ini gitu. mungkin kita akan ditahan dulu ya, terutama ini dari pihak keluarga ini seperti apa nih tanggapannya, dan juga kan kalau tadi kita lihat ya adanya ancaman dari Vidya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dialognya pemirsa, usai jeda tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.